Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Fadilah jamaah Masjid Besar Kota Sleman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa jumpa berkumpul di salah satu rumah ini yang semoga pertemuan kita ini diberkahi Allah Subhanahu wa taala, kemudian dapat ridhonya dan kita bisa memulai ibadah di akhirat. Ya, kajian pada malam hari ini melanjutkan pembahasan fikih zakat yang sebelumnya yang oleh guru kami Ustaz Aris Manda, karena beliau berada hadir. Saya di sini menggantikan beliau, semoga nanti bisa menyampaikan dengan maksimal. Beliau adalah salah satu dari guru saya. Di pertemuan sebelumnya dengan kita panduan fikih muyasar dan tentang hukum zakat dan macam-macam zakat ya. Pembahasan kali ini sebagaimana disampaikan panitia itu ada zakat harta, hiasan, tentang zakat penghasilan, zakat perniagaan dan kurungan penerima zakat. Kita mulai. Ya, zakat di sini disebutkan terbagi menjadi dua kategori besar. Yang pertama zakatul amwal, itu zakat harta, itu berkaitan dengan harta. Ya nanti banyak macamnya ya. Nanti akan dibahas di pembahasan setelahnya. Kemudian zakat abdan, zakat badan, berkaitan dengan badan. Itu dinamakan pula zakat fitr atau zakat fitrah yang biasa kita sebut zakat fitrah. Sehingga zakat dibagi menjadi dua golongan besar, zakat harta dan zakat badan. Kemudian di sini ada pembahasan tentang zakat piutang. Zakat piutang, piutang itu berarti kita mengutangi orang lain. Nah, apakah harta atau misalnya uang yang kita hutangkan kepada orang lain yang terkena zakat, maka dirinci. Rinciannya disebutkan jika orang yang hutang pada kita ini orangnya ekonominya sulit ya. Jadi ekonominya sulit, itu miskin ya. Maka nanti yang menghutangi ini hanya mengeluarkan zakat satu kali saja, yaitu pada tahun ketika dia sudah menerima yaitu piutang tersebut. Adapun kalau yang berhutangnya adalah ekonominya yang ekonomi berkecukupan, mampu untuk melunasi, maka di sini disebutkan setiap tahun dizakati. Padahal uangnya tidak berada di tangan orang mengeluarkan zakat tadi. Saya mengutangi si bulan, kalau bulan ini orangnya yang ekonominya berkecukupan, yang orang mampu, maka ketika nanti hutang tersebut sudah mencapai nisab dan haul, maka saya berkewajiban memberikan dan mengeluarkan zakatnya setiap tahun. Padahal ini saya tidak pegang uang, dipegang kesimpulan. Tapi karena yang berhutang ini orang yang mampu, ya, ekonominya berkecukupan, mampu bayar, maka dihukumi seperti uang tadi saya bayar, padahal belum sampai ke tangan saya. Ini tentang piutang. Jadi piutang itu nanti juga bisa dihitung ya, dimasukkan dalam hitungan penjumlahan harta. Kemudian zakat harta di sini dibahas yaitu zakat emas dan perak. Zakat emas dan perak.
Ya, jadi nanti untuk uang itu nanti disamakan dengan salah satu dari dua ini. Jadi nisabnya nanti diikutkan ke emas atau perak. Ini ada pendapat ya, tapi mayoritas mengatakan nisab uang itu nanti disamakan dengan nisab apa? Emas ya. Nah, ini emas dan perak ini adalah salah satu barang atau harta yang wajib dikeluarkan zakatnya ya. Ini terbatas pada emas perak ya, jadi kalau yang lainnya tidak ya. Diantara dalil yang mendasarinya bisa dilihat di surat At-Taubah ayat 34. Allah berfirman, walladzina yaknizuna dzahaba wal fiddata wala yunfiqunaha fi sabilillahi fabashshirhum bi'adzabin alim. Dan orang-orang yang menyimpan, memiliki emas dan perak dan mereka tidak menginfakkannya, mengeluarkannya di jalan Allah, makalah berilah kabar pada mereka dengan azab yang pedih ya. Ini berarti ancaman. Orang yang punya emas, punya perak dan sudah terpenuhi syaratnya untuk mengeluarkan zakat tapi tidak mengeluarkan, maka diancam dengan hukuman yang berat. Maka kalau ada sesuatu yang ada ancaman-ancaman berat ini, ya berarti ini menunjukkan apa? Wajib. Artinya kalau ditinggalkan dosa ya. Zakat ini hukumnya apa? Wajib ya. Salah satunya dalilnya nih diancam ya. Kalau dia tidak mengeluarkan zakat, diancam diberi azab yang berat, azab yang pedih. Kemudian juga di dalam hadis disebutkan yang artinya kurang lebih tidaklah seorang pemilik ya emas ataupun perak yang tidak menunaikan haknya, tidak dikeluarkan zakatnya ya, kecuali maka orang tersebut di hari kiamat akan digosok atau disetrika dengan satu lembaran dari api, kemudian dipanaskan di neraka jahanam, kemudian digosokkan, disetrikakan di lambung atau perut ya, dan di dahi, kemudian punggung. Maka setiap kali nanti dingin ya, sudah tidak begitu panas, maka diulangi lagi ya. Yaitu pada satu hari kana miqdaruhu khamsina alfasanah, pada satu hari yang yaitu seperti 50.000 tahun ya. Satu hari seperti 50.000 tahun ya. Ini ancaman orang yang tidak mengeluarkan zakat ya. Di sini emas, perak ya, dan nanti yang semisal dengan itu, misalnya uang, maka ancamannya akan seperti digosok atau disetrika ya, dengan lembaran-lembaran yang panas terbuat dari api. Tiap kali tidak memanas, dipanaskan lagi, diulang-ulang seperti itu terus ya. Intinya ini menunjukkan kewajiban zakat ya, kewajiban zakat emas dan perak. Nanti kalau punya emas dan perak, nah kalau terpenuhi syarat wajib zakat. Ini ancaman bagi yang tidak yaitu membayarkan zakatnya. Dan ini kaum muslimin bisa jadi banyak yang belum tahu ya hukum ini, sehingga bisa jadi apa, terluput ya. Artinya tidak paham kalau ini ada kewajiban zakat ya, nggak paham, tidak pernah mempelajari juga ya, akhirnya melakukan apa, dosa. Ini perlunya kita apa, belajar. Kemudian takarannya atau kewajiban yang harus dikeluarkan untuk zakat emas dan perak. Di sini disebutkan yaitu rubul usyur, yaitu 1/4 dari 1/10, yaitu 2,5% setiap 20 dinar ya. Setiap 20 dinar maka nanti zakatnya di sini adalah 1/2 dinar atau 2,5%. Jadi kalau kita jadi kalau emas
sudah mencapai 20 dinar, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Nah, kalau kita konversi ke gram itu 1 dinarnya 4,25, 4/4 gram. Sehingga kalau 20 dinar berarti 4,25 dikali berapa tadi? 20. Ya, ini nanti ketemunya 85 gram emas. Jadi kalau emasnya sudah 85 gram dan nanti sudah 1 tahun, maka wajib mengeluarkan zakatnya, yaitu 2,5%-nya. Ya, 85 gram. Nanti kalau kemudian lebih dari itu, maka tinggal dihitung. Misalnya emasnya 100 gram, maka 2,5% dari 100 gram. Nah, adapun untuk perak, ya, di sini disebutkan yaitu di dalam hadis wa fi riqah, yaitu kulumi atai dirham rubul usur. Untuk perak itu 200 dirham. Ya. Kalau emas tadi 20 dinar emas. Kalau perak 200 dirham. Ini 200 dirham ini kalau kita konversi ke gram sekitar 595 gram perak. Kalau punya perak 595 gram, maka itu nisab. Jadi nisab itu adalah nilai di mana nanti kalau sudah tercapai nilai itu wajib mengeluarkan zakat. Maka kalau belum tercapai nisab, maka tidak ada kewajiban zakat. Ya, tidak ada apa? Kewajiban zakat. Jadi syaratnya kalau kita sebutkan berarti yang pertama adalah syarat, ini maksudnya syarat wajib zakat untuk emas dan perak. Ya. Kapan seseorang diwajibkan mengeluarkan zakat? Jika dia mempunyai emas ataupun perak. Ya. Yang pertama tercapai nisab. Ya. Tercapai nisab. Nisab itu ukuran tertentu, ya, batas minimal. Nanti kalau sudah tercapai ukuran itu, maka wajib bayar zakat. Nah, ini untuk emas yaitu 20 miskol atau 20 dinar. Tadi kita konversi ke gram menjadi 85 gram emas. Nah, kalau emasnya baru 50 gram, ya, 60 gram, belum ada 85, maka tidak ada kewajiban zakat. Ya, sehingga kalau dia nggak mengeluarkan zakat, ya tidak dosa karena belum mencapai nisab. Jadi syaratnya harus mencapai nisab. Kecuali dia mau sedekah saja, ya itu bagus. Tapi kalau bicara masalah zakat, ini masalah kewajiban, karena zakat ini kewajiban, ya. Salah satu dari rukun Islam, ya. Salah satu dari rukun Islam. Sehingga tidak boleh diingkari. Ya, zakat harta yang itu ada kesepakatan ulama tidak boleh diingkari. Kalau diingkari bisa mengeluarkan dia dari Islam. Kecuali zakat yang diperselisihkan, misalnya nanti ada zakat perdagangan, itu ada perselisihan. Ya, syarat pertama adalah tercapai apa? Nisab, ukuran tertentu. Kalau emas 85 gram, perak 595, ya, 595 gram. Harus tercapai itu. Kemudian yang kedua disyaratkan pula yaitu telah berlalu 1 haul, yaitu 1 tahun Qamariyah Hijriyah. Ya, misalnya 1 tahun Hijriyah, ya, ini pakainya bulan Hijriyah, penanggalan Qamariyah, bukan Masehi. Misalnya sekarang misalnya tanggal, taruhlah contoh 1 Ramadan, ya, 1444 Hijriah, ya. Ada si fulan memiliki 86 misalnya gram,
atau 85 gram emas. Kemudian ukuran ini 85 atau lebih ini tadi bertahan sampai 1 Ramadan tahun depannya 1445 Hijriah. Nah, berarti dia sudah berlalu 1 tahun dalam keadaan sudah tercapai nisab. Maka baru nanti setelah itu 1 Ramadan tahun berikutnya, nah itu terkena kewajiban zakat. Wajib mengeluarkan yaitu zakat untuk emas tadi. Demikian pula kalau perak, ketika dia 595 gram perak dimiliki, misalnya 1 Ramadan 1444, kemudian itu bertahan terus 1 tahun sampai 1 Ramadan 1445, ya, maka dia wajib mengeluarkan zakat perak tadi 2,5%. Sehingga kalau di tengah-tengah perjalanan dalam 1 tahun ini berkurang, maka terputus, ya. Dan uang ini untuk uang, ya, harta berupa uang ini kebanyakan ulama mengatakan disamakan dengan emas, meskipun ada yang menyamakan dengan perak. Kalau disamakan dengan emas nilainya tinggi, ya. Jadi karena nanti kita lihat harga emas, misalnya harga emas 1 gramnya 1 juta taruhlah, ya. Maka kalau 85 gram berarti 85 juta, ya. Kalau dia punya uang 85 juta 1 Ramadan 1444 bertahan terus sampai 1 Ramadan 1445, maka sudah 1 tahun dia wajib mengeluarkan 2,5% dari 85 juta. Kalau lebih dari itu, misalnya uangnya 100 juta bertahan terus, ya maka nanti sama, di tahun depannya itu 2,5% dari 100 juta berapa, nanti disalurkan ke yang berhak menerima. Nah, kemudian kalau di tengah-tengah perjalanan ternyata terkurangi karena ada kebutuhan, misalnya di pertengahan tahun uangnya dipakai 85 juta bertahan sampai 6 bulan, di bulan ke-7 ada kebutuhan dipakai, sehingga dipakai 5 juta jadi 80 misalnya, maka ini putus, sudah putus. Jadi nanti nunggu lagi kalau uang tadi mencapai 85 lagi, sampai 85 juta, kemudian bertahan sampai 1 tahun. Dan tidak boleh bagi seorang kemudian nanti melakukan hilah. Ini kalau para ulama menyebut di sini hilah, yaitu ngakali, ya. Nanti sudah mau tiba waktunya, dibelanjakan kurang 1 bulan, belanjakan untuk apa, akhirnya nggak kena. Nah, ini namanya ngakali, ya. Ini tidak boleh yang demikian ini. Jadi itu ingin lari dari kewajiban, ya. Sama tadi, ya, emas, kemudian perak. Jadi harus terpenuhi syarat tercapai nisab, kemudian berlalu 1 haul, ya. Dan juga syarat-syarat yang lain yang di pertemuan sebelumnya mungkin sudah disampaikan Ustaz Aris. Ada dia harus orang Islam, kemudian bukan budak, ya, orang merdeka, dan kepemilikan sempurna. Yang sudah dibahas di pertemuan sebelumnya itu juga syarat-syaratnya. Sehingga kalau tidak terpenuhi syarat, maka tidak ada kewajiban membayar zakat. Baik, kemudian masalah menggabungkan jenis atau beda jenis, ya. Kalau hartanya dia emas punya, perak punya, tapi masing-masing tidak mencapai nisab, apakah digabung? Maka jawabannya di sini tidak digabung, ya, tidak digabung. Misalnya emasnya 60 gram, kemudian punya
perak misalnya 300 gram, itu nggak bisa digabungkan. Jadi artinya dia sendiri-sendiri, ya, sendiri-sendiri. Di emas ya dihitung sendiri, kemudian perak dihitung sendiri. Nah tadi kita sampaikan untuk uang ini diikutkan emas, tapi sebagian ulama mengatakan ada yang mengikutkan dengan apa? Perak. Kalau perak kan lebih murah ya, jatuhnya lebih murah, artinya lebih sedikit lah, lebih sedikit. Kalau perak berapa per gramnya itu, harganya tinggal dikali itu, mungkin bisa berapa, 10 jutaan mungkin ya, atau enggak banyak lah ya, tinggal nanti 1 gramnya berapa, ini 595 gram. Nah kalau diikutkan ke perak maka ya orangnya nggak kaya-kaya banget ini gitu, karena perak lebih murah kan harganya, beda dengan emas. Nah kalau diikutkan dengan emas maka nunggu sampai 85 juta sekitar itu, karena harga per gramnya segitu. Tapi kalau diikutkan perak ini lebih banyak orang yang mengeluarkan zakat karena nominalnya lebih kecil ya. Maka para ulama sebagian mengatakan ikut perak untuk lebih manfaat pada fakir miskin gitu. Tapi sebagian lain mengatakan tidak bisa kalau alasan seperti itu, karena ini zakat kan untuk orang-orang yang kaya, benar-benar kaya. Kalau perak ini masih tidak begitu kaya lah gitu. Nah intinya tadi untuk emas sendiri, perak juga apa? Sendiri. Baik, kemudian zakat harta tadi ya, emas perak, kemudian tabungan. Nah tabungan itu sebenarnya sama dengan uang ya, artinya pokoknya kita itu pahami ya, syarat terpenting untuk zakat harta ini dia mencapai nisab dan bertahan 1 tahun itu. Jadi entah dia itu mau dapat tabungan, mau dapat warisan, mau dapat hibah atau apa ya, tinggal dilihat itu ya, apakah ini tercapai nisab emas dan bertahan sampai 1 tahun. Nah itu aja. Sehingga kalau kita punya tabungan ya dilihat, nanti kan itu bisa dicek kapan kita punya tabungan mencapai misalnya 85 juta. Nah berarti dicatat, oh ini tanggal sekian bulan apa, Hijriah ya. Dilihat, kalau Hijriah lebih cepat ya, lebih cepat kan. Dilihat kalender Hijriah, misalnya tanggal berapa, 20 Sya'ban 1444, tabungannya 85 juta. Nanti dicatat apakah ini bertahan sampai Sya'ban 1445 tanggal 20 misalnya, sesuai dengan tanggalnya tadi. Oh bertahan terus berarti wajib. Kalau terputus di tengah-tengah maka tidak. Ini kalau kita punya tabungan ataupun apa namanya seperti itu. Kemudian zakat penghasilan ini sama juga. Memang sebagian ulama kontemporer ada yang mengatakan zakat penghasilan ya, apalagi kalau di pabrik-pabrik itu biasanya langsung dipotongkan ya, gajinya itu langsung 2,5%. Nah itu sebenarnya tidak tepat, karena apa, ini zakat itu ya adalah bagi orang-orang yang hartanya banyak, orang-orang kaya. Sedangkan penghasilan itu kan nanti akan banyak digunakan untuk kebutuhan, sehingga tidak tepat kalau, dan memang tidak terpenuhi syarat, Jadi misalnya 1 bulan gaji misalnya 10 juta, apakah wajib kemudian diambilkan 2,5% sebagai zakat? Maka tidak. Tapi kalau mau sedekah itu bagus. Tapi kalau mewajibkan, ini wajib. Nah ini nggak boleh. Karena apa? Yang pertama belum tercapai nisab, ya, baru 10 juta misalnya. Nisabnya tadi misalnya 85 juta.
Yang kedua, belum tercapai haul, padahal ini ada haulnya, harus 1 tahun komariah. Nah, sehingga tidak bisa ya. Kecuali memang sekali gajinya misalnya 100 juta ya, ada nggak? Ada kan itu. Nah, itu kalau sekali gaji segitu langsung 85 juta, bisa orang menyegerakan zakat, bisa ya. Artinya belum haul itu disegerakan, bisa disegerakan, jadi baru diterima langsung bayarkan zakatnya, bisa ya. Tapi kalau normalnya dia nunggu 1 tahun. Nah, itu kalau gajinya sekali gaji sudah mencapai nisab. Tapi kalau sekali gaji belum mencapai nisab, ya tidak bisa ya. Nah, baru gajian baru 5 juta gitu. Nah, terus dipotong 2,5%, padahal 5 juta masih kurang untuk kebutuhan, anaknya banyak gitu kan ya, masih punya utang dan seterusnya. Dan ini kan padahal Islam di hadisnya juga disebutkan kan, diberikan kepada siapa, ditarik zakat itu dari orang-orang yang agnia, yang orang-orang kaya ya. Bukan orang-orang biasa. Tapi di perusahaan-perusahaan itu banyak seperti itu. Ketika menerima gaji itu sudah namanya ZIS ya, zakat infak sedekah, udah 2,5% langsung dipotong ya, tanpa ada rembukan dulu itu zakat itu. Nah, itu tidak tepat ya. Ini kalau bicara tentang zakatnya ya, tapi kalau sedekah itu bagus ya. Misalnya kita komitmen setiap kali saya gajian saya sedekahkan 2,5%, itu ya bagus, tapi tidak boleh itu dinyatakan zakat ya, tapi hanya sedekah biasa ya. Tidak boleh kita katakan zakat, karena zakat itu wajib, kalau ditinggalkan dosa. Kalau menyatakan zakat penghasilan penghasilan itu ada zakatnya, nanti kalau dia nggak zakat dosa, itu berat istilahnya menghukumi seperti itu ya. Jadi untuk zakat penghasilan ini rinciannya seperti itu. Intinya kita kembalikan kepada syarat zakat harta tadi, uang, emas, perak tadi, yaitu mencapai nisab dan sudah berlalu 1 haul, bertahan dalam kondisi nisab tadi atau lebih, nggak boleh kurang. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah zakat perhiasan. Nah, zakat perhiasan ini ada beberapa rincian. Perhiasan itu ada nanti dibagi ya. Ada yang perhiasan digunakan untuk tidak digunakan. Ada yang perhiasan hanya untuk disimpan. Perhiasan disimpan saja, atau misalnya untuk disewakan, enggak dipakai. Itu ada seperti itu. Kemudian ada juga perhiasan yang hukumnya haram, yaitu perhiasan yang dipakai laki-laki ya, yaitu emas ya. Misalnya emas dipakai laki-laki, ini golongan pertama, yaitu perhiasan yang disimpan saja. Kemudian juga yang disewakan, tidak dipakai ya, disimpan, disewakan. Ada juga yang dipakai tapi yang pakai laki-laki, perhiasan emas, ini perhiasan haram. Atau perhiasan yang di situ ada, di sini disebutkan ada bentuk-bentuk binatang ya, bernyawa. Maka kalau ini dikatakan di sini para ulama sepakat wajib zakat. Jadi para ulama sepakat wajib zakat kalau perhiasannya adalah satu perhiasan yang disimpan saja, hindui gitu. Nah, di aset, nggak dipakai, atau disewakan, dia ada persewaan perhiasan, disewakan, jadi orang nggak punya nyewa
Nanti ada event apa dia punya perhiasan. Kemudian yang ketiga, ini maksudnya itu tercakup dalam kesepakatan ulama wajib zakat. Yang ketiga, perhiasan yang haram dipakai laki-laki, haram. Kemudian tadi disebutkan perhiasan yang dipakai perempuan ada bentuk-bentuk patung-patung atau gambar-gambar hewan. Ini sepakat ya. Kemudian jenis kedua, perhiasan yang dipakai. Perhiasan itu kalau tadi tidak dipakai ya, cuma disimpan atau disewakan. Kalau jenis yang kedua, perhiasannya dipakai, pemakaian yang mubah, artinya perempuan memakai perhiasan emas misalnya. Kemudian juga perhiasan yang dipinjamkan, kalau tadi disewakan ini dipinjamkan. Jadi ini khilaf, ada perbedaan pendapat. Apakah perhiasan yang dipakai oleh perempuan-perempuan itu ya, gelang, kalung dan seterusnya, ini perhiasan dipakai, itu terjadi perbedaan pendapat ya. Kalau yang disebutkan di Fiqih Muyassar karangan beberapa kumpulan ulama, beliau mengatakan di sini wajib zakat perhiasan yang dipakai. Beliau mengatakan fasahihu min qaulai ahli ilmi wujubu zakati fihi, wajib. Jadi sudah mengatakan enggak wajib ya. Sebenarnya di pendapatnya mazhab Syafi'i itu kalau perhiasan mubah dipakai, mubah itu ya bukan haram. Kalau perhiasan haram itu dipakai laki-laki, misalnya emas dipakai laki-laki, perhiasan haram namanya. Kalau perhiasan mubah ya yang hukumnya boleh, emas dipakai perempuan. Nah, perhiasan yang dipakai ya, ini ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Sekelompok ulama mengatakan wajib sebenarnya di buku ini. Yang lain mengatakan tidak ada zakatnya. Jadi meskipun banyak itu enggak ada. Nah, kalau mengacu pada di buku ini maka dia wajib ya. Dilihat syarat-syaratnya tadi ya. Nisab sudah tercapai dan sudah 1 haul. Jadi alasan di sini kenapa wajib zakat perhiasan, yang pertama bahasanya nas-nas dalil-dalil umum berkaitan dengan zakat emas dan perak ya, sehingga mencakup zakat perhiasan. Kemudian ada pula hadis yang menerangkan tentang hal ini, yaitu disebutkan di sini dari Amr bin Shu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya, bahasanya ada seorang perempuan datang pada Nabi SAW membawa anak perempuannya, dan di tangan anak perempuan ada 2 gelang yang tebal terbuat dari emas. Kemudian Nabi SAW mengatakan pada si perempuan tadi, tu'adina zakata hadza, apakah engkau telah mengeluarkan zakat untuk ini ya, tadi perhiasan gelang tadi, gelang emas. Kemudian si perempuan mengatakan la, tidak ya. Kemudian Nabi mengatakan, apakah engkau suka Allah akan mengalungkan ya padamu yaitu gelang dari api neraka ya, gelang dari api neraka. Kemudian perempuan tadi melepas, kemudian diserahkan pada Nabi SAW. Nah, di sini kan berarti anak perempuannya memakai gelang. Kemudian Nabi SAW mengatakan tadi sudah dikeluarkan zakatnya belum? Berarti ada zakatnya. Ini menurut sebagian ulama, sebagaimana di buku Fiqih Muyassar ini, sehingga dikatakan wajib meskipun dia perhiasan dipakai. Dan juga alasannya adalah lebih hati-hati ya. Lebih hati-hati, lebih terlepas dari tanggungan ya, gampangnya lebih selamat lah, seperti itu.
Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Da ma yaribuka ila ma la yaribuka." Tinggalkanlah yaitu yang meragukan, kemudian ambillah yang tidak meragukan. Ini zakat, tentang zakat apa? Perhiasan. Kemudian yang berikutnya tentang zakat perniagaan, ya. Zakat tijarah istilahnya. Zakat perdagangan, yaitu harta-harta yang disiapkan seorang muslim untuk diperdagangkan, apapun jenisnya. Ini umum, pokoknya jenisnya apa itu masuk kategori zakat perdagangan. Maka itu lebih umum, ya. Beda dengan emas perak tadi kan, ya. Kalau bahannya lain bukan emas perak kan tidak ada zakatnya, ya. Nah kalau ini umum, entah itu mau hewan atau misalnya barang-barang, ya, barang elektronik, barang mebel, atau pokoknya yang diperdagangkan, ya. Dan ini zakat perdagangan ini banyak yang belum mengetahuinya, ya, banyak yang belum mengetahuinya. Sehingga pernah ada yang bertanya, ini selama 8 tahun nggak pernah mengeluarkan zakat perdagangan karena tidak tahu, ya, padahal ada kewajiban zakat perdagangan. Ya, bisa dilihat di surat Az-Zariyat 19, Allah berfirman, wa fi amwalihim haqqul lisailin wal mahrum, ya. Jadi apa? Di harta mereka ada hak untuk orang yang meminta. Kemudian Allah berfirman di Al-Baqarah 267, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabatum. Wahai orang-orang beriman, infakkanlah dari harta baik yang kalian usahakan, ya. Sehingga ini mencakup yaitu barang-barang perdagangan. Kemudian juga hadis, ya, perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, a'limhum anallah iftaradu alaihim shadaqatan fi amwalihim tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ala fuqaraihim. Ajarkanlah, beritahu pada mereka bahasanya Allah SWT mewajibkan pada mereka sedekah, zakat dari harta mereka, tu'khadhu diambil, min aghniyaihim dari orang-orang kaya, wa turaddu dikembalikan ala fuqaraihim pada orang-orang miskin. Nah, kemudian bahwasanya barang-barang perdagangan itu kan harta, maka dia masuk ke dalam cakupan harta, zakat harta. Namun memang ini zakat perdagangan itu ada perselisihan wajib atau tidaknya. Nah, kemudian zakat perdagangan ini ada syarat-syarat wajibnya, ya. Yaitu yang pertama, dia dimiliki harta yang didagang tadi dengan usahanya dia sendiri. Maksudnya usaha dia sendiri diusahakan. Contohnya dengan kasyirah, dengan membeli kulaan, ya, atau menerima hadiah, sehingga tidak masuk di dalam zakat perdagangan kalau dia barang dagangannya ini adalah didapat karena harta warisan. Jadi harta warisan ini kan otomatis tidak diminta, langsung dimiliki kan itu. Nah, ini tidak terkena zakat perdagangan. Yang terkena zakat perdagangan itu yang dia usahakan sendiri, misalnya dia beli kulaan, ya, kulaan barang
untuk dijual, pula dijual ya, pulaan istilahnya ya. Nah itu baru kena. Kalau dia dapat harta warisan tidak, itu tidak terkena. Kemudian yang kedua, ketika memiliki itu dia meniatkan untuk berdagang. Ya. Ketika dia beli barang-barang ini, itu dia ada niat mau dijual lagi, diperdagangkan, bukan untuk dimiliki. Kalau dia mau beli motor 5 atau 10 untuk dimiliki, ini berarti tidak niat untuk perdagangan. Kalau niat untuk dagang ya dia pas beli itu dia punya niat nanti untuk dijual lagi. Nah, itu syarat harus terpenuhi, dia diniatkan untuk berdagang. Nah, sehingga kalau dia punya bukan pulaan untuk dagang, ini nggak kena zakat perdagangan, tidak terkena zakat perdagangan. Kemudian yang ketiga, nilainya telah mencapai nisab ya. Dan kemudian ada syarat-syarat yang disebutkan sebelumnya, Islam, kemudian pemilikan sempurna, orang merdeka ya. Ini juga ada di situ. Ini harus tercapai nih nisab. Ya, nanti bagaimana nih kalau zakat perdagangan ini? Sama, nunggu 1 tahun ya. Dan nanti ditaksir ya, barang-barang didagangkan ini kan ditaksir dinilai berapa nilainya. Kemudian nanti kita konversikan dengan zakat emas. Nanti berapa? Jadi misalnya dia punya toko, maka barang-barang yang dipajang di tokonya, kemudian juga barang-barang yang ada di gudang, itu juga barang dagangan, termasuk juga uang di situ yang menjadi sirkulasi perdagangan, itu nanti semuanya di total ya. Total berapa? Sampai 100 juta. Nah, itu berarti nanti kena zakat perdagangan. Jadi nanti ketika dia niat dagang, itu dia dicatat sejak kapan dia dagang. Oh, tanggal sekian, 20 Sya'ban 1444. Kemudian nanti nunggu 1 tahun lagi, 20 Sya'ban 1445 dicek. Di situ di total ya, tadi barang-barang dagangannya, barang yang dijual ya. Jadi kalau misalnya jadi yang di etalase itu barang yang dijual yang dihitung. Kalau lemarinya untuk tempat enggak, mobil untuk angkut-angkut enggak masuk. Jadi yang misalnya dia elektronik itu ada lemari-lemarinya, meja-meja itu enggak terhitung harta dagang. Ya barang-barangnya aja, barang yang didagangkan, baik yang di toko ataupun di gudang, dan yang di kas kotak yaitu sirkulasi keuangannya. Nanti kalau ketika sudah dihitung ya di total berapa ya, kemudian mencapai nisab, maka dikeluarkan nilai yaitu 2,5%, dikeluarkan nilainya. Jadi nanti dia akan pulaan pakai rupiah, maka nanti dia setelah barang-barang yang didagangkan ini di total nilainya mencapai misalnya 100 juta, maka 2,5% dari 100 juta dibayarkan nilainya. Kalau zakat perdagangan itu yang dibayarkan nilainya ya. Beda dengan zakat yang lainnya tadi, misalnya kambing hewan ya, yang dikeluarkan hewan juga. Tapi kalau zakat perdagangan ini yang dikeluarkan nilai. Maksudnya nilai itu bukan barangnya ya. Kalau jualan kain ya nanti bukan kainnya, tapi nilainya.
alat bayarnya pakai apa, belinya pakai apa dulu, pakai rupiah ya, rupiah itu dihitung harga apa namanya harga jualnya. Jadi setelah 1 tahun sejak dia niat dagang, maka harga jual masing-masing benda ini di total ya, di total kalau mencapai yaitu nisab ya, nisab harta emas, maka dia wajib mengeluarkan zakatnya. Dan ini ada yang berpendapat bahasanya memang kalau untuk zakat perdagangan ini beda dengan zakat harta uang atau emas perak. Jadi yang menjadi patokan itu di akhir haul saja, di akhir haul. Beda dengan zakat tadi emas perak ataupun uang, itu dari awal haul sampai akhir haul harus segitu, nggak boleh kurang. Kalau kurang putus hitungan haulnya. Jadi di awal haul ketika uang mencapai nisab misalnya 85 juta, maka harus bertahan terus 1 tahun sampai 1 tahun, bertahan 85 atau lebih ya, nggak boleh kurang. Kalau kurang putus. Nah kalau zakat perdagangan tidak. Kalau zakat perdagangan ini nanti dihitung di akhirnya saja, meskipun di tengah-tengah itu ada kurangnya itu tidak masalah. Artinya tidak disyaratkan kalau zakat perdagangan harus dari awal sampai akhir itu tercapai nisab. Jadi dilihat ketika akhir tahun saja, akhir haul. Pokoknya kalau akhir haul dihitung itu mencapai nisab, bayar zakat. Kalau tidak, tidak. Cuman seperti itu aja. Meskipun di tengah-tengah itu berkurang nilainya, ya. Berkurang nilainya apa? Dari nisabnya. Ya, di tengah-tengah tahun 6 bulan misalnya dihitung ini barang-barang dihitung nggak nyampe nisab. Tapi ketika 1 haul, di akhir haulnya ini kemudian mencapai nisab, ya udah itu dibayarkan zakatnya. Ini tentang zakat perdagangan atau perniagaan ya. Oke, kemudian tadi untuk ukuran zakatnya sudah ya, itu 2,5%. Jadi ada juga zakat-zakat yang lain, misalnya zakat peternakan ya, itu nanti unta, kemudian sapi, kambing. Nah, ini nanti ada zakatnya. Ya, nanti ada nisabnya masing-masing ya, unta 5, kemudian seterusnya kambing, sapi nanti ada nisabnya. Kalau belum tercapai maka belum ada kewajiban zakat. Ada juga zakat barang tambang. Ini juga ada. Barang tambang itu orang menambang, dan emas dan perak itu ya. Kalau barang tambang lain enggak. Menambang atau ya jadi mencari itu tambang emas perak. Ini juga sama, yaitu emas perak ikutnya. Ada juga nanti zakat rikas. Rikas itu barang jahiliyah yang terpendam. Barang jahiliyah yang terpendam. Di istilah kita kan harta karun gitu ya, harta karun. Jadi harta jahiliyah. Harta jahiliyah itu yang sebelum kedatangan Islam. Misalnya kalau di Indonesia zaman Majapahit itu ada harta, kemudian disitu ada tulisan-tulisan zaman sebelum Islam. Nanti itu juga ada zakatnya. Kemudian yang terakhir tentang orang-orang yang berhak menerima zakat, istilahnya mustahiknya. Sebenarnya mustahik ini sudah dijelaskan di surat At-Taubah 60 ya. Nanti Bapak bisa buka di mushafnya di Al-Qur'an At-Taubah 60. Itu disebutkan di situ ya. Ya Allah berfirman, innamas shadaqatu lil fuqara'i, fuqara, wal masakin orang-orang miskin, wal amilina,
itu amil wal amilina 'alaiha, amil zakat petugas, wal mu'allafati qulubuhum, orang yang dilembutkan hatinya, nanti ada penjelasannya, wa fi riqab, ya budak, ya untuk merdeka atau budak mukatab, wal gharimina, orang yang terlilit hutang, wa fi sabilillah, mujahid yang ikut perang sukarela, wa ibnis sabil, yang musafir terputus di jalan kekurangan harta, fariidhatam minallah wallahu alimun hakim. Ya, ini biasa disebut berapa? 8 ya. 8 golongan, 8 asnaf penerima zakat. Yang pertama tadi disebutkan innama shadaqatu lil fuqara, fuqara jamak dari fakir, ya, orang yang pemasukannya tidak bisa menutupi kebutuhannya dan kebutuhan orang-orang yang wajib dia nafkahi, ya, berupa makanan, minuman, baju, papan, ya. Ya maksudnya tidak bisa mencukupi itu, ya. Pemasukannya itu kurang dari separuh kebutuhan. Kalau orang fakir, misalnya butuhnya, kalau misalnya satu hari butuhnya itu 100.000, dia pemasukannya di bawah 50.000, maka ini fakir. Di fakir itu pemasukannya kurang dari separuh kebutuhannya, itu dimenangkan fakir. Nanti kemudian dia diberi zakat yang bisa mencukupi 1 tahun, mencukupi 1 tahun. Jadi memang kalau zakat itu diberdayakan, diamalkan kaum muslimin itu ya mengurangi kemiskinan, ya. Karena ini 1 tahun, ya. Bahkan ada yang berpendapat sampai dia seumur hidup kira-kira, ada yang seperti itu. Dia gak punya penghasilan, kemudian kerja juga nggak bisa, ini nanti diberi zakat sampai perkiraan umurnya. Jadi misalnya gini, umur kita katakan mayoritasnya berapa tahun? 60 tahun ya misalnya, 60 tahun, gampangnya 60 tahun. Dia ada fulan miskin, fakir, kerja nggak bisa, harta nggak ada, dia diberi harta zakat sampai apa? Sampai habis umurnya. Umurnya kan nggak tahu, ya perkiraan 60. Kalau dia umur 40 berarti kurang 20, dia diberi itu sampai apa? 20 tahun. Ya, ada yang seperti itu. Kalau di sini 1 tahun, ya. Sehingga orang miskin bisa apa? Terentaskan, ya, berkurang dengan adanya zakat ini. Ini golongan pertama, orang fakir. Yang kedua tadi disebutkan wal masakin, orang miskin. Masakin jamak dari miskin. Kalau orang miskin lebih mending. Kalau dalam bahasa Indonesia kan fakir miskin gitu kan, nggak ada bedanya, pokoknya fakir miskin. Nah, jadi ya samalah gitu. Nggak tahu kalau di kamus belum ngecek. Tapi kalau dalam bahasa syariat, bahasa Arab, bahasa syariat ini beda. Karena kalau fakir tadi pemasukannya kurang dari separuh kebutuhan. Kalau miskin pemasukannya bisa mencapai separuh atau separuh lebih tapi nggak mencukupi. Kalau kebutuhannya 100.000, dia bisa 60.000, nah dia miskin. Tapi kalau kebutuhan 100.000, pemasukan 40.000, dia fakir. Jadi fakir lebih parah, ya, lebih apa? Lebih parah. Ini juga sama, di sini disebutkan wa yu'tau minaz zakah ma yakfi limudati amin. Ya, dia diberi zakat yang bisa mencukupi 1 tahun. Sama. Nah ini. Jadi ini luar biasa, ya. Jadi 1 tahun. Ya.
Kemudian yang ketiga tadi disebutkan wal amilina 'alaiha, petugas zakat. Ini maksudnya amil itu orang yang ditugasi oleh penguasa, ya, diberi mandat oleh penguasa pemerintah untuk menjadi amil. Amil zakat ini dia narii zakat, datang ke rumah-rumah orang yang sudah wajib zakat, didatangi, ambil. Nah, bahkan dia bisa maksa. Ya. Kalau kita kan nggak ada, adanya amil-amil yang ya sukarela gitu di masjid-masjid. Nah, kalau ini amil yang di syariat di sini di fikih itu yang diangkat penguasa, dia punya hak, punya wewenang untuk ngambil, kemudian mencatat, kemudian membagikan. Namanya amil itu dapat apa? Zakat. Meskipun dia orang kaya. Meskipun dia orang kaya maka dapat zakat karena posisi sebagai amil. Karena amil sudah ini sudah mencurahkan waktunya ya, dirinya untuk pekerjaan ini, ngurusi zakat. Ya jadi tadi menarik, mencatat, ya, mendistribusikan kepada yang berhak. Ya, ini amil diangkat oleh pemerintah. Sehingga kalau amil-amil sukarela ya di masjid-masjid itu ya secara bahasa fikih bukan amil ya, karena dia tidak diangkat resmi oleh pemerintah, dia hanya sebagai membantu saja. Maka sebenarnya itu tidak bisa diberi harta zakat karena bukan amil, Allah alam bisawab. Kemudian yang keempat yang berhak mendapatkan yaitu di ayat disebutkan wal mu'allafati qulubuhum, orang yang hatinya dilembutkan. Ini adalah orang-orang yang ya ini dilembutkan hatinya. Ini kalau ini ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Di buku ini orang kafir yang nanti bisa diharapkan masuk Islam maka dapat bisa. Ya, jadi mu'allafah qulubuhum itu bisa di sini mencakup orang kafir yang diharapkan masuk Islam dapat. Dan ini ada beda pendapat. Sebagian ulama tidak membolehkan zakat diberikan pada orang kafir. Ya, secara mutlak. Ya, baik itu diharapkan Islam atau enggak boleh. Jadi tapi sebagian seperti di buku ini itu dapat bisa kalau dia diharapkan bisa masuk Islam. Kemudian mu'allafah qulubuhum ini orang-orang yang imannya masih lemah, ya, masih lemah, kemudian diberi zakat untuk dimotivasi, ya, memotivasi. Kemudian nanti juga orang-orang yang dia tokoh, misalnya orang-orang penting, ya, sehingga nanti bisa jadi kemudian orang-orang lain atau bawahannya atau orang levelnya di bawahnya bisa lebih bisa masuk Islam kalau dia kafir, ya kan, bisa masuk Islam. Atau orang-orang yang ini diharapkan bantuannya, ya, diharapkan bantuannya atau dikhawatirkan gangguannya, maka ini termasuk bisa dalam kategori mu'allafah qulubuhum. Ya, ini orang-orang yang mungkin kalau di tempat kita ya ada orang-orang baru masuk Islam, ya, masih belum kuat keimanannya. Kemudian yang kelima di situ disebutkan wafi riqabi. Nah, ini maksudnya adalah budak muslim atau budak muslim laki-laki atau perempuan yang nanti dibeli untuk dimerdekakan dengan harta zakat biar merdeka. Biar apa? Merdeka. Tapi bukan budak diberi hartanya enggak, tapi ini untuk kemerdekaan. Atau budak mukatab. Jadi budak mukatab itu budak yang ada perjanjian dengan majikannya. Nanti kalau dia bayar
nominal tertentu dia merdeka. Dia bayar misalnya berapa juta, nanti kalau lunas dia merdeka. Ini namanya budak mukatab. Ada perjanjian sama tuannya atau majikannya. Nanti kalau lunas merdeka. Nah, budak ini bisa dapat harta zakat untuk melunasi apa? Cicilan, bukan diangsur. Cicilan untuk kitabah tadi, yaitu perjanjian atau akad untuk merdeka, agar dia merdeka. Nah, itu membayar. Nah, itu nanti budak tadi diberi untuk melunasi cicilan sehingga dia bisa merdeka. Kami sekarang nggak ada budak ya. Allah alam, ada budak atau tidak? Setahu kita tidak ada. Kemudian yang ke-6, yaitu yang ke-6 al-gharimun wal gharimina. Tadi di At-Taubah 60 wal gharimina. Al gharimina jamak dari gharim, yaitu orang yang berhutang. Berhutang untuk keperluan, bukan untuk kemaksiatan. Bisa untuk dirinya sendiri atau perkara-perkara yang hukumnya mubah, atau untuk mendamaikan dua kelompok, dua orang yang bersengketa. Jadi ada orang yang bersengketa, kemudian fulan ini mengeluarkan biaya biar bisa damai, kemudian dia hutang, hutang untuk menyelesaikan persengketaan, mendamaikan persengketaan, atau untuk kebutuhan dia, tapi tidak boleh untuk kemaksiatan. Nah, ini gharim bisa diberi apa? Harta zakat. Maka diberi harta zakat sejumlah yang bisa mencukupi menutup apa? Hutang-hutangnya. Menutup hutang-hutangnya. Kalau kemudian dia berhutang untuk mendamaikan, yaitu dua kelompok yang bersengketa, maka dia kan hutang, maka dia diberi harta zakat meskipun dia kaya. Jadi misalnya orangnya kaya, berkecukupan, tapi dia ingin mendamaikan dua orang yang bersengketa, dua kelompok bersengketa, dia hutang untuk keperluan ini, maka diberi harta zakat meskipun dia kaya. Atas namanya adalah gharim, bukan fakir miskin. Atas namanya gharim. Kemudian yang ke-7 fisabilillah, mujahid yang ikut perang. Sekarang juga nggak ada ya. Makanya ini 8 ini itu tidak semuanya ada zaman sekarang. Paling 4 gitu yang ada. Atau berapa? Ini fisabilillah ya belum ada juga ini. Karena ini kalau jihad kan nanti ada dari amirnya, dari khalifahnya. Mujahid ini ya, fisabilillah. Ini yang dia itu ikut mujahid perang yang sukarela, tidak digaji. Jadi pasukan Islam ya, mujahid ini ada dua macam. Yang pertama digaji negara, yang kedua sukarela. Nah, yang sukarela itu dapat harta zakat. Kalau yang digaji tidak. Jadi para mujahid, tentara Islam yang berperang sukarela tidak ada gaji dari negara, itu nanti masuknya fisabilillah ya. Fisabilillah. Juga sebagian ulama ada yang mengatakan juga nanti penuntut ilmu ya juga masuk fisabilillah, orang yang belajar agama. Kemudian yang ke-8 terakhir ibnu sabil. Ibnu itu anak, sabil itu jalan, anak jalanan gitu. Jadi orang musafir ya, musafir yang dia terputus di jalan, kehabisan bekal. Agar bisa dia sampai ke negaranya, maka diberi zakat. Ini dikasih zakat agar dia bisa melanjutkan perjalanan sampai di tujuannya. Jika memang tidak ada orang yang menghutangi, kalau ada orang menghutangi dihutangi saja. Kalau enggak ada bisa dapat yaitu harta zakat. Ini 8 golongan yang berhak menerima zakat. Ada pula golongan yang tidak bisa menerima zakat ya. Itu misalnya ya kita sebutkan secara ringkas, orang kaya
ini nggak boleh. Ya. Kemudian orang yang kuat bisa kerja, nah ini juga tidak. Dikecualikan nanti, atau gini, kalau yang amil tadi, amil zakat ya, meskipun kaya diberi. Kemudian dia kaya tapi gorim, terlilit utang, dia berutang untuk mendamaikan tadi, meskipun kaya diberi juga. Ya. Kemudian juga orang yang bisa kerja tapi dia fokus menuntut ilmu syariat juga diberi. Ya. Juga tadi diberi zakat. Karena ini nanti untuk kemaslahatan umum, ya, untuk diajarkan. Karena tolabul ilmi, menuntut ilmu itu jihad fisabilillah. Tapi kalau ahli ibadah ini enggak. Jadi ahli ibadah gini, dia orang ini bisa kerja, tapi dia ngibadah terus. Pokoknya di masjid duduk, zikir, ya sholat terus, enggak kerja. Dapat zakat tidak. Tapi kalau dia penuntut ilmu, ngaji agama, bisa kerja tapi ngaji enggak bisa, sehingga dia enggak kerja, itu bisa dapat zakat. Tapi kalau dia enggak kerja kemudian ibadah terus, ibadah mahdhah, dia sholat, dia zikir, baca Al-Quran, terus enggak kerja, enggak dapat. Karena kalau ibadah itu kemanfaatannya terbatas pada diri sendiri, sholat, zikir, itu pada diri sendiri. Orang lain nggak bisa kecipratan. Nah, kalau menuntut ilmu syariat, ilmu Islam, nanti diajarkan kemanfaatnya itu meluas. Yaitu dibedakan seperti itu. Kemudian yang tidak bisa menerima zakat adalah usul sama furu. Usul itu atas, bapak, kakek. Furu bawah, anak, cucu. Kemudian zaujah, istri. Yang pokoknya ini adalah orang-orang yang wajib dinafkahi. Orang-orang yang wajib dinafkahi tidak bisa menerima zakat. Ya. Oh, dia si fulan ini wajib zakat karena terpenuhi syarat. Kemudian diserahkan pada anaknya, ini nggak boleh. Karena anaknya itu kan kewajiban si fulan untuk menafkahi. Ya. Sehingga nanti kalau dia serahkan anaknya, sehingga dia nggak menafkahi. Seolah-olah kalau dia serahkan pada anaknya berarti dia serahkan pada dirinya sendiri, karena dia kan yang wajib menafkahi anaknya atau bapaknya misalnya. Nah, itu enggak boleh diserahkan bapaknya, anaknya, itu enggak bisa, karena itu golongan yang wajib dinafkahi, tidak boleh diberikan pada golongan wajib dinafkahi. Kemudian orang kafir juga tidak bisa, kecuali yang tadi mu'alafah qulubuhum, yang bisa diharapkan masuk Islam. Tapi kalau orang kafir biasa tidak diberi. Kemudian yang keempat adalah keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Ahlul Bait. Ya, keluarga Nabi itu siapa? Sebagian mengatakan adalah Banu Hashim dan Banu Al-Muthalib. Ya, sebagian lain mengatakan Banu Hashim saja. Jadi ini Abdul Manaf, ya, kakek Nabi, punya putra Hashim, kemudian Al-Muthalib, kemudian dan Naufal, Abdus Syam, ada 4. Ya. Ini para ulama berselisih pendapat siapa Alu Muhammad SAW, keluarga Nabi. Sebagian mengatakan adalah keturunan Hashim dan keturunan Muthalib. Ya, kalau keturunan Naufal sama Abdus Syam nggak dapat, bukan keluarga Nabi. Sebagian berpendapat kalau yang di sini dipilih di sini hanya keturunan Hashim saja, keturunan Muthalib tidak, ya. Hanya keturunan Hashim. Kemudian tadi ada 8 golongan, itu apakah disyaratkan dapat semua? Kalau ada, maka di sini dipilih pendapat tidak. Maksudnya gini, kalau di situ ada fakir, ada miskin, ada ghurim, ada ibnu sabil, ada 4. Ini apakah harus dapat semua? Di sini dikatakan tidak. Sebagian ulama mengatakan semuanya harus dapat. Ya, harus dapat semua ini. Enggak boleh enggak. Kalau di sini tidak ada kewajiban. Jadi boleh sebagian saja.
Allah alam bisawab. Ini nampaknya sudah cukup. Eh, Tanya jawab atau kita akhiri? Oke, monggo. Misalnya ormas, masjid dan sebagainya boleh tidak? Baik, tadi yang pertama zakat profesi, dia dokter, jasa, ini sama. Tadi kembali ke zakat harta, nanti tinggal dilihat mencapai nisab atau tidak. Jadi tidak ada kewajiban ini. Itu sama dengan pemasukan yang lain, sama dengan pemasukan yang lain. Misalnya dia sebagai karyawan atau dia punya misalnya rumah disewakan, itu semuanya pemasukannya sama. Kemudian orang jadi dokter, jadi notaris dan sebagainya, ini sama-sama pemasukan, nanti tinggal dilihat mencapai nisab atau tidak. Kalau tidak mencapai nisab, ya belum. Dan mencapai nisab juga harus berlalu satu haul. Ya, seperti tadi disebutkan, misalnya dia dokter misalnya, sebulan biasanya rata-rata misalnya taruhlah 20 juta. Ya. Kemudian selama 6 bulan ya kan 120. Berarti ini aja ya, 20 4 bulan sudah 80. Misalnya 5 bulan. Ya, 5 bulan sudah 100 juta. Nah, itu 100 juta ini nanti harus nunggu lagi. Pas misalnya di bulan ke-5 dia kan mengumpulkan tadi sampai di bulan ke-5 mencapai misalnya 90 juta, maka dia ngitung itu start haulnya. Nanti nunggu ini bertahan sampai 1 tahun ke depan. Nah, kalau itu 1 tahun ke depan sudah masih bertahan 95 juta atau 90 juta ataupun lebih, maka terkena zakat 2,5% dari 90 juta tadi. Tapi kalau dia belum ada 85 juta, ini enggak ada zakatnya, tidak ada kewajiban zakat karena belum terpenuhi syarat-syaratnya. Jadi, tapi kalau mau sedekah, sebenarnya tadi kita sampaikan itu bagus ya, mau disedekahkan atau dihadiahkan itu bagus. Kemudian yang kedua, ini masalah distribusi. Ya, distribusi ini ada 2 macam, bisa sendiri, ya kita sendiri yang punya harta yang wajib zakat, kita langsung datang ke fakir miskin, orang yang terlilit utang, itu bisa langsung. Nah, itu lebih cepat, itu lebih lebih cepat tersampaikan. Bisa diwakilkan dengan lembaga, bisa pula diwakilkan ke lembaga. Nah, hanya saja kalau bisa kita juga kita kontrol. Kalau bisa seperti itu agar tidak tertunda. Zakat ini hukum asalnya harus segera disalurkan, tidak boleh ditunda. Hukumnya wajib segera. Ketika sudah dia wajib zakat mau disalurkan itu nggak boleh ditunda pada asalnya. Ya, makanya kalau diwakilkan dengan orang lain itu boleh. Ya, saya mau bayar zakat, saya wakilkan kepada si fulan, nah, itu bisa. Atau ke lembaga bisa juga, itu sebagai wakil untuk menyerahkan ke orang yang berhak menerima, itu tidak masalah, bisa. Hanya saja kalau bisa kemudian dikontrol biar tidak tertunda ya. Kalau tertunda ya sebenarnya salahnya si wakil, ini nggak boleh sebenarnya menunda itu. Kalau sudah dia menjadi wakil untuk menyerahkan zakat, harus segera disalurkan. Karena ketika seseorang itu uangnya misal uang ya sudah mencapai nisab dan 1 tahun, itu sudah 2,5% haknya siapa? Haknya mustahik.
ya sudah uangnya orang kan gitu. Nah, hanya saja belum disalurkan, itu sudah haknya mereka. Nah, sehingga kalau tertunda ini kan tidak bagus, apalagi tidak dibayarkan misalnya. Itu haknya orang lain tuh. Kayak seolah-olah kita itu orang yang tidak bayar zakat itu ini hartanya orang miskin diambil. Padahal itu hartanya orang miskin. Ya, ketika sudah mencapai nisab, satu haul itu sudah 2,5% tuh sudah haknya siapa? Orang-orang yang berhak menerima zakat. Makatan. Okay. Lembaga macam masjid banyak orang itu dikasih zakat berapa tidak mungkin maksudnya seperti itu ya, seperti itu misalnya ada lembaga panti asuhan yang tidak sudah panti asuhan kemudian diberikan zakat pada panti asuhan berapa tidak maksudnya Pak Ismawan seperti itu bukan titik itu dizakatkan tapi saya kurang itu lembaga-lembaga itu diberi zakat itu tidak. Dan yang kedua, kalau lembaga misalnya yayasan itu miliknya 5 orang, kemudian punya duit 5 miliar, itu yang wajib zakat siapa? Yayasan itu kan kalau dibagi ditutup kan tidak dibagi, misalnya 5 orang punya duit 5 miliar, bagi tidak 9 miliar, tapi selama lembaga itu masih apa zakat karena lembaga itu kan milik orang banyak. Yang ketiga kalau perdagangan kalau zakat tanaman jelaskan di padi kan 5%, ini ya 1%. Pikir kalau 1 hektar kemarin padi cuma dapat 5 ton, kita sekarang tanam jengkak dapat jengkak itu di banyak tidak 10 kali lipat ditanami padi atau kemudian diberikan untuk 1 hektar untuk ternak berapa kan sudah banyak banget yang terakhir banyak sekali tapi yang awal dengan itu kalau saya ngutangi orang kemudian dia itu uang saya dia itu sampai 5 tahun nggak pernah bayar tapi lagi bayar ini kompetensi duit apa sampai 10 tahun berarti kalian bayar zakat 5%, seperempatnya yang saya titipkan yang dipinjam tapi tidak tahu bayar dari duit terus sampai 10 tahun belum tentu itu bayar dari mana kalau nggak mau cek ini dihapusi bayar zakat. Oke. Yang pertama tadi diserahkan lembaga itu ya sama sebenarnya dilihat nanti itu lembaganya itu kan sudah kita sebut tadi 8 golongan masuk nggak di situ. Nah kalau dia yatim tapi tidak miskin ya jadi 8 tadi saja patokannya. Enggak, lembaganya PT, CV misalnya. Kan maksudnya mau diberi zakat boleh tidak itu kan? Bayar zakat tidak. Dia kan Ya yang pertama, yang pertanyaan pertama. Nah, sudah seperti itu. Jadi kalau yang pertama itu maka dilihat ini dia berhak atau tidak gitu aja. Yatim piatu ini kaya atau miskin kan bisa kaya juga, dia bisa punya harta. Misalnya warisan dan seterusnya. Atau diberi orang. Jadi yang penting masuk 8. Kalau yang kepemilikan bersama maka itu ya memang harus punya kalau ini zakat itu dia pribadi ya. Jadi harus muayyan, yang punya itu apa? Muayyan. Maka kalau seperti itu ya sepemahaman saya dia dari masing-masingnya ya. Masing-masingnya itu berapa? Dia punya apa namanya andil di situ atau kepemilikannya berapa. Nah itu dihitung per person masing-masing. Kemudian tadi yang sudah padi itu panen di situ
sweet menjadi tanam mencegah sulit banyak. Padahal itu kan ketinggalan, bukan makanan pokok. Iya. Untuk gramnya kan lebih banyak lagi. Kalau panenan itu apakah belum nisab, belum nol, karena panen dijual kan nggak sampai nol. Ya, untuk zakat pertanian. Kalau untuk zakat pertanian memang itu biji-bijian makanan pokok ya, disimpan itu beras, gandum, ya, kemudian dan seterusnya, jagung. Maka kalau yang tanaman lainnya tidak ada kewajiban. Iya, karena memang ini kalau apa zakat pertanian sudah ketentuannya sendiri. Sebagaimana zakat buah itu juga tidak semua buah. Jadi buah itu kan hanya tamar, korma, sama inab, anggur. Yang lainnya nggak dapat. Ya, meskipun ya mungkin banyak. Ya, maka itu ketentuan dari seperti itu. Dan kemudian zakat pertanian itu tidak menunggu haul. Jadi sekali panen aja langsung. Atau bisa digabung. Kalau zakat pertanian bisa digabung selama dia panennya belum sampai tidak melebihi 12 bulan, itu digabung. Misalnya sekarang panen. Ya, kalau beras itu ya sekitar, enggak tahu kemarin kalau sudah dijelaskan Ustaz tadi atau belum, itu sekitar 1.400-an kilo. Ya, 2 kali lipat dari selain beras karena dia disimpan dengan kulitnya. Ya, dengan kulitnya. Jadi kalau yang makanan pokok lain itu disimpan tidak dengan kulitnya itu sekitar nanti kan konversinya ya, sekitar misalnya 700 kg. Maka kalau beras ya gabah itu 2 kali lipatnya. Nah, kalau mencapai itu taruhlah 1.400 kg pas panen itu langsung bisa, itu kena wajib zakat. Tidak nunggu haul. Atau digabung. Sekarang panen 800 kg. Misalnya 5 bulan lagi panen 800 kg lagi, maka itu digabung menjadi tercapai nisabnya. Asalkan panennya dari panen 1 sampai panen kedua ini masih dalam cakupan 12 bulan. Ya, itu digabung. Sehingga kalau pertanian tidak ada zakatnya. Dan zakat ini memang hartanya memang ditentukan syariat. Artinya para ulama mengatakan harta-harta berkembang. Makanya bisa jadi ya orang misalnya panen tadi, orangnya mungkin nggak begitu kaya, tapi dipanen itu memang ada zakatnya. Si satu sisi dia nggak punya sawah, mobilnya Alphard 7 misalnya, itu nggak di ini juga. Mobil kan nggak dizakati. Mobil nggak dizakati. Kalau dia punya mobil banyak dipakai sendiri nggak dizakati. Padahal dia punya uang ya 85 juta dizakati. Ya karena ini namanya istilahnya harta berkembang. Salah satu penjelasannya seperti itu. Kecuali mobil itu dijual ya atau disewakan, nanti hasil sewanya kembali lagi masalah tercapai nisab dan haul atau tidak. Tapi kalau dia dipakai pribadi, punya mobil 5, misalnya harganya satunya 300 juta, sudah berapa itu ya, terus itu ada zakatnya enggak? Tidak ada. Lah orang yang punya 90 juta kena zakat ya, karena itu beda. Jadi benda harta zakat itu memang tidak semuanya seperti itu. Allah alam bisawab. Ada lagi enggak tadi Pak? Oh ya, tadi sudah rinciannya itu, orang yang utang pada kita itu kategorinya gimana? Memang itu menentukan kategorinya. Kalau kategorinya itu orang yang mudah ya, berkecukupan, mudah bayar ya, tidak sulit. Ya, tadi orang hutang itu ada yang sulit bayar, angel, kan? Tingel-ngel, mulur-mulur terus.
ada yang mudah ya. Tapi dia misalnya dia itu orang yang mudah berkecukupan, hanya saja belum ada keperluan lain misalnya, belum bisa nyaur melunasi hutang, maka itu terhitung. Kalau dia orang yang berkecukupan mudah bayar. Tapi kalau dia ekonomi seperti itu dilihat aja sudah ini, maka tidak masuk. Jadi nanti cuma sekali saja. Seperti itu. Jadi memang harus ditentukan tipe yang membayar itu seperti apa Pak gitu. Ya bayar itu kan yang utang itu kan menangani punya mampu tapi tidak terus bayar tapi tetap bayar tidak kena data. Tapi kalau aku tuh bayar kok pusing duit sampai 10 tahun. Tapi si A yang utangnya kan bayar sekian 10 tahun. Akhirnya kan combo misalnya 100 juta atau 100 juta. Ya itu nanti tergantung orangnya, kalau memang sulit berarti tidak masuk kategori. Allah alam bisawab. Iya. Allah alam bisawab. Cukup nggih? Kita cukupkan dulu. Semoga bisa berjumpa kembali di lain kesempatan. Semoga Allah SWT memberikan keberkahannya, ridho bagi kita semua atas apa yang kita perbuat di malam hari ini, bernilai ibadah di sisi Allah SWT, bisa kita unduh di hari kiamat. Subhanaka bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.